Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Agus Mariandi, NIM 2417811, Program Studi Pendidikan Jasmani, Universitas 19 November Kolaka. Nah, di sini saya akan membuat video media pembelajaran tentang kesehatan sekolah yang berjudul tentang UKS SMA yang diampu oleh dosen Berosti SPD MPD. Baik, langsung saja kepada pengertian tentang UKS. Baik, lanjut kepada video, yaitu pengertian UKS pada SMA, yaitu dalam dunia pendidikan termasuk pada jenjang sekolah menengah di atas atau SMA, atau UKS adalah singkatan dari usaha sekolah. UKS merupakan program pemerintah yang terintegritas untuk meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan, dan presentasi pelajar peserta didik melalui pembiasan hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Adapun trias UKS yaitu ada 3 pilar utama, yaitu pelaksanaan UKS di SMA didasarkan pada 3 pilar utama yang dikenal sebagai trias UKS. Yang pertama itu pendidikan kesehatan, upaya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa agar memiliki kesadaran untuk hidup sehat di tingkat SMA. Ini biasanya meliputi penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja, edukasi, pengenalan biaya, penyalahgunaan narkoba seperti narkoba, rokok, dan alkohol. Nah, adapun poin yang selanjutnya itu pendidikan mengenai gizi seimbang bagi remaja. Ya, poin kedua itu pelayanan kesehatan upaya medis dan klinis tingkat pertama yang diberikan kepada warga sekolah. Kegiatan meliputi seperti memeriksa, mengukur, penanganan, pemberian. Adapun itu pemeriksa itu kesehatan berkala seperti tes ketajaman mata, pengukuran tinggi, serta berat badan dan kesehatan gigi. Penanganan pertama pada kecelakaan yaitu P3K atau penyakit mendadak di sekolah. Selanjutnya itu pemberian rujukan ke puskesmas atau rumah sakit jika siswa membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Nah, adapun poin yang ketiga, pembinaan lingkungan sekolah untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan fisik maupun mental, seperti kebersihan ruang kelas, toilet, dan sumber air bersih. Yang kedua itu pengawasan kebersihan dan kandungan gizi makanan di kantin sekolah. Yang ketiga itu pengolahan sampah dan limbah sekolah yang baik. Dalam ruang UKS di sekolah, secara fisik UKS di SMA diwujudkan dalam bentuk sebuah ruangan khusus atau klinik sekolah. Ruangan ini umumnya dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti tempat tidur pasien untuk istirahat, siswa yang sakit ringan, lemari obat yang bersih, kotak P3K atau obat-obatan umum yang seperti obat penurun panas atau obat MA, perban, dan antiseptik. Adapun alat pengukur tesis darah, termometer atau timbangan badan, dan alat pengukuran tinggi. Baik, kita lanjut kepada videonya, itu manfaat. Nah, sebelum kita masuk manfaat, kita berikan sedikit pengertian atau gambaran tentang UKS di sekolah SMA, yaitu usaha kesehatan sekolah, yaitu UKS di tingkat sekolah menengah atas, yaitu SMA, bukan sekedar ruang sarana prasarana untuk beristirahat saat siswa merasa pening atau lemas.
Lebih dari itu, UKS merupakan pusat edukasi pelayanan kesehatan primer dan membentuk karakter hidup sehat bagi remaja yang sedang berada dalam masa transisi atau krusial yang menuju kedewasaan. Pada jenjang SMA, tantangan kesehatan yang dihadapi siswa bergeser dari penyakit infeksi anak-anak menuju isu yang lebih kompleks seperti kesehatan reproduksi, kesehatan mental, atau manajemen stres akademis, nutrisi remaja, hingga mencegahan perilaku beresiko. Oleh karena itu, optimalisasi peran UKS di SMA memiliki dampak akademik dan kesejahteraan umum para siswa. Dalam pembahasan mendalam mengenai berbagai manfaat UKS bagi institusi SMA, beserta contoh-contoh dalam implementasi nyatanya yang di lapangan. Yang pertama atau ke-1 itu sebagai pusat pelayanan kesehatan pertama dan penanganan darurat medis sebelum dirujuk ke puskesmas. Kalau lebih parah akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, fungsi paling mendasar namun krusial dari UKS adalah penyediaan penanganan pertama pada kecelakaan, yaitu P3K, dan mengatasi keluhan kesehatan akut yang terjadi selama jam pembelajaran. Yaitu ada juga penanganan cepat cedera fisik. Aktivitas di SMA sangat dinamis, mulai dari praktikum laboratorium kimia seperti olahraga berat hingga kegiatan ekstrakurikuler seperti pencak silat atau paskibraka. Resiko ini cedera fisik seperti terkilir, luka bakar atau mimisan atau pingsan akibat kelelahan selalu ada di UKS. Nah, UKS ini menyediakan obat-obatan dasar seperti peralatan dan ruangan isolasi sementara yang memadai sebelum tindakan medis lebih lanjut. Nah, contoh implementasi nyata saat pertandingan bola basket antara kelas, seorang siswa kelas 12 mengalami lokasi atau cedera pergelangan kaki atau luka ringan diakibatkan jatuh. Nah, implementasi nyata saat pertandingan bola basket antara kelas, seorang siswa kelas 12 mengalami cedera pergelangan kaki ringan dan luka lecet akibat terjatuh. Nah, tim UKS yang berjaga langsung melakukan tindakan dengan mengompres kaki korban menggunakan es batu, membalut dengan perban elastis, dan membersihkan luka lecet menggunakan antiseptik. Tindakan cepat ini mencegah pembengkakan yang lebih parah sebelum siswa tersebut dirujuk ke puskesmas terdekat. Yang kedua itu deteksi dini atau screening gangguan kesehatan remaja. UKS berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari puskesmas dalam melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Remaja seringkali tidak menyadari bahwa penurunan prestasi belajar mereka disebabkan oleh masalah fisik yang sederhana namun tidak terdeteksi. Nah, ada pemeriksaan ketajaman mata dan anemia. Banyak siswa SMA mengalami penurunan konsentrasi hanya karena mata mereka mulai minus atau miopia, sehingga dapat melihat papan tulis itu tidak jelas. Baik, kita lanjut yang kedua itu deteksi dini atau screening gangguan kesehatan remaja. UKS berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari puskesmas dalam melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Remaja seringkali tidak menyadari bahwa penurunan prestasi belajar mereka disebabkan oleh masalah fisik sederhana namun tidak terdeteksi. Dalam pemeriksaan
ketajaman mata dan anemia, banyak siswa SMA mengalami penurunan konsentrasi hanya karena mata mereka mulai minus atau miopia, sehingga tidak dapat melihat papan tulis dengan jelas. Selain itu, masalah anemia atau kekurangan zat besi sangat umum dijumpai pada siswa SMA karena siklus menstruasi yang menyebabkan mereka mudah mengantuk dan lemas di kelas. UKS melakukan screening berkala untuk mengidentifikasi masalah-masalah ini secara dini. Nah, adapun contoh implementasi nyata. Nah, UKS SMA mengadakan pemeriksaan HB darah berkala bekerja sama dengan puskesmas tempat. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa siswa memiliki kadar HB rendah di bawah. UKS kemudian memberikan suplemen tablet tambahan darah itu TTD secara rutin setiap minggu dan mengedukasi mereka mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan kaya zat besi. Yang ketiga itu ada wadah edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan berlaku berisiko remaja SMA berada pada fase mencari jati diri dan pematangan organ reproduksi. Kurangnya informasi yang valid dalam ilmiah dapat menjerumuskan mereka pada perilaku risiko. UKS mengambil peran sebagai komunikasi informasi kesehatan yang sehat, objektif, dan bebas dari stigma. Edukasi ilmiah dan terbuka. Melalui UKS, siswa mendapatkan akses informasi mengenai perubahan fisik, fluktuasi hormonal, penyakit menular seksual atau PMS, sehingga bahaya pergaulan bebas. Informasi ini disampaikan melalui pendekatan persuasif, seminar dan maupun konseling privat. Nah, contoh implementasi nyata, UKS SMA membuat program mading atau majalah dinding digital dan infografis mingguan yang membahas tentang siklus menstruasi yang sehat, gejala premenstruasi sindrom atau PMS, dan pentingnya menjaga kebersihan dan organ reproduksi. UKS juga menyediakan sesi konseling anonim bagi siswa yang ingin bertanya seputar perubahan tubuh mereka tanpa rasa malu atau takut dihakimi. Nah, yang keempat yaitu pendukung kesehatan mental dan konseling teman sebaya, yaitu masalah kesehatan mental seperti stres akademik, kecemasan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, sehingga konflik interpersonal sangat marak di tingkat SMA. UKS yang modern tidak hanya mengurusi kesehatan fisik tetapi juga kesehatan jiwa siswa. Pembentukan kader konselor sebaya, siswa SMA cenderung lebih terbuka menceritakan masalah emosional mereka kepada teman sebayanya daripada guru atau orang tua. UKS memfasilitasi hari ini dengan melatih kader palang merah remaja, yaitu yang dikenal sebagai PMR atau dokter remaja, menjadi konselor sebaya yang dibekali kemampuan mendengarkan aktif dan empati dasar nyata, yaitu menjelang ujian kelulusan dan UTBK. UKS menyediakan pojok relaksasi yang dilengkapi dengan musik penenang dan buku-buku motivasi. Kader UKS yang telah dilatih berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling atau BK untuk mengadakan sesi stress relief, membantu teman-teman mereka yang mengalami pencuk atau kecemasan berlebihan akibat tekanan belajar. Sekolah kesehatan. Baik, masuk ke poin kelima, yaitu pengawasan nutrisi dan
kantin di sekolah. Kesehatan siswa yang sangat mempengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi selama berada di lingkungan sekolah. UKS memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi kualitas makanan yang dijual di kantin. Nah, standarisasi makanan sehat, yaitu tim UKS secara berkala memeriksa kebersihan dapur kantin, penggunaan bahan tambahan dengan tambahan pangan seperti pengawet, warna, tekstil atau MSG yang berlebihan, serta ketersediaan menu seimbang yang berkontribusi langsung pada menurunnya kasus gangguan pencernaan seperti diare atau keracunan makanan di sekolah. Adapun contoh implementasi nyata, yaitu kita melakukan penerapan sistem kantin sehat terpuji. Bertugas UKS yang melakukan inspeksi mendadak atau sidak bulan untuk memastikan tidak ada makanan yang mengandung zat pewarna berbahaya atau romdamin B atau pemanis buatan terlebih dahulu ke kantin yang lolos standarisasi yang diberikan sertifikasi hijau oleh UKS, sehingga siswa merasa aman saat membeli makanan yang ada di kantin tersebut. Karakter, yaitu kepemimpinan dan kepedulian sosial UKS yang menjadi laboratorium hidup bagi siswa yang bergabung dalam organisasi kesehatan sekolah seperti PMR atau kader kesehatan remaja. Nah, di sini dinilai kemanusiaan dan kedisiplinan ditempa. Nah, pengembangan soft skill. Nah, siswa yang aktif mengelola UKS belajar bagaimana cara berorganisasi, mengambil keputusan cepat di saat darurat, berkomunikasi dengan empati, serta bertanggung jawab atas keselamatan orang lain. Atau karakter-karakter ini sangat berguna untuk masa depan mereka di dunia kerja maupun di dunia perkuliahan nanti. Contoh implementasi nyata, yaitu ketika terjadi bencana banjir di sekitar di lingkungan sekolah. Nah, kader UKS atau PMR SMA langsung berinisiatif mendirikan posko kesehatan mini di sekolah, mengkoordinasikan pengumpulan bantuan obat-obatan dan pembalut atau popok bayi, serta memberikan edukasi pertolongan pertama mengenai penyakit pasca banjir seperti kutu air dan diare kepada warga yang mengungsi yang terkena bencana banjir. Nah, kemarin itu ada terkena bencana banjir itu di beberapa titik di Kolaka, yaitu ada di Samaturu, ada di Koltim, yaitu di Mawewe. Nah, lanjut kepada pembahasan. Nah, ada pun matriks ringkas peran dan manfaat UKS di SMA, yaitu ranah manfaat atau fokus dampak langsung pada siswa. Kesehatan fisik atau P3K, rehabilitasi imun, screening penyakit, menekan angka absensi sakit atau siswa siap belajar kembali dengan cepat. Atau kesehatan mental, ya, konseling sebaya, manajemen stres yang relaksasi, menurun tingkat depresi akademik, menciptakan iklim sekolah yang aman secara psikologis. Adapun di kesehatan lingkungan, sanititas sekolah, yang mengawasi kantin sehat dan pencegahan penyebaran penyakit menular seperti DBD, influenza, dan diare di sekolah, yaitu ada terakhir pengembangan diri atau pelatihan kader PMR remaja, pengasahan kepemimpinan dan kepedulian sosial dan kecepatan hidup. Nah, itulah tadi 6 poin tentang manfaat dan contoh-contohnya. Nah, adapun kesimpulan dari UKS itu, keberadaan UKS di tingkat SMA bukan lagi sekedar pelengkap regulasi pendidikan, melainkan sebuah kebutuhan investasi jangka panjang. Dengan UKS yang aktif, responsif, dan
adaptif terhadap tren pengembangan remaja sekolah. Tidak hanya melakukan lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga generasi muda yang tangguh, sehat secara fisik, serta matang secara mental dan sosial. Dukungan dari pihak manajemen sekolah, guru dan orang tua dan puskesmas sangat diperlukan agar fungsi UKS ini dapat berjalan secara bersinambungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.